Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di video sebelumnya kita sudah membahas mulai dari random variable, distribusi probabilitas, lalu parameter-parameter yang sering dipakai untuk menjelaskan distribusi probabilitas ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang lainnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang terakhir, yaitu teorema Chebyshev ya. Apa ini teorema Chebyshev? Apa itu teorema Chebyshev? Jadi teorema Chebyshev itu adalah teorema yang digunakan pada saat kita tidak mengetahui distribusi probabilitas dari permasalahan yang kita temui. Ya. Di sini inputnya cukup mu, ya masukannya itu cukup mu dan sigma. Kita bisa dapatkan probabilitas langsung. Ya, bunyinya adalah seperti ini. Random variable x yang berdistribusi apapun akan mempunyai probabilitas di antara k simpangan baku adalah paling sedikit 1 dikurangin 1 per k kuadrat. Kalau kita tulis probability mu x kurang dari k sigma lebih kecil dari x lebih kecil dari mu ditambah k sigma itu pasti lebih besar dari 1 dikurangi 1 per k kuadrat. Nah, misalkan ini kita ambil batas mu kurangin sigma dan mu tambah sigma, kita akan dapatkan probability-nya itu pasti di atas 68%. Kalau kita ambil 2 sigma, pasti probabilitasnya itu di atas 95%. Kalau kita ambil 3 sigma, pasti probabilitasnya itu ada di atas 99,7%. Nah, buktinya dari mana? Ya berangkat dari definisi variansi itu sendiri. Ya kalau kita tuliskan expected value dari x dikurangi mu x kuadrat, kita jabarkan definisinya, yaitu integralnya ini, lalu kita pisahkan integralnya. Kita bagi ya. Nah, nilai yang atas ini pasti lebih besar dari nilai yang bawah atau sama dengan, karena nilai fx-nya di atas 0 ya. X negatif mu x kuadrat ini pasti lebih besar dari atas sama dengan 0. Fx-nya juga lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka diintegralkan nilainya pasti lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Sehingga kalau ini kita coret ya dapat hasil yang bawah ini. Nah, pastinya karena nilai ini lebih besar dari 0, nilai integral ini, maka yang atas lebih besar dari yang bawah. Nah, yang bawahnya ini, yang atasnya tadi adalah standar deviasi ya, atau variansi. Dan yang bawahnya kita sederhanakan. Ya. Kita sederhanakan, bentuknya x kurangi mu x kuadrat ini kita ganti sebagai k kuadrat sigma x kuadrat. Ya. Yang kanannya juga kita ganti, maka bisa didapatkan hasil sebagai berikut ya. 1 per k kuadrat itu pasti lebih besar dari atau sama dengan ya nilainya fungsi di antara dua nilai ini ya. Sehingga didapat probability di antara keduanya, karena tadi bagian atas dan bagian bawah. Kalau kita dibalikkan, pasti didapat hasil seperti ini ya. Integral dari mu x dikali k sigma x sampai mu tambah k sigma x itu pasti lebih besar dari atau sama dengan 1 dikurangi 1 per k kuadrat. Ya. Karena kalau mudahnya seperti ini ya. Tadi kita punya 1 per k kuadrat itu sama dengan b sampai tak hingga gitu fx dx ditambah a dari negatif tak hingga sampai a fx dx. Kalau kita komplementkan, nah ini kan kalau kita lihat ya dari gambarnya, ini kita hitung bagian kiri dan bagian kanan. Nah, kalau kita komplementkan, maka kita dapatkan bagian tengahnya. Ya. Bagian tengahnya seperti ini penulisannya. Lalu kalau komplement, tadi 1 per k kuadrat, maka bagian tengahnya adalah 1 dikurangin 1 per k kuadrat. Dengan begitu, teorema Chebyshev telah terbukti. Contohnya, kita terapkan misalkan untuk kasus kecepatan akses video streaming.
dalam megabyte per second ya ini. Nah, ketahui dari contoh sebelumnya 0,896 megabyte per second adalah minnya dan variansinya adalah 0,719. Nah, kita anggap aja kita nggak punya data yang tadi. Nah, kita ingin menentukan interval X tertentu yang setidaknya mempunyai probabilitas 0,9. Ya udah, kita hitung aja. 1 dikurangi 1 per K kuadrat sama dengan 0,9. Setidaknya 0,9, jadi kita ambil ini. K-nya didapat akar 10. Atau dalam kata lain, negatif 1,377 setelah dihitungnya ini. Lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3,168. Jadi, X ada di antara negatif 1,3 sampai 3,168. Namun karena negatif itu tidak terdefinisi, maka kita ganti. Karena negatif tidak terdefinisi, maka kita ganti dengan 0. Ya. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3,168 megabyte per second. Nah, kalau kita lihat dari distribusinya, sebenarnya 0 sampai 3,168 ini mempunyai probabilitas 1. Nah, ini udah benar ya. Setidaknya 0,9, jadi 1 juga benar. Ya, jadi jawabannya ini udah benar ya. Jadi, kalau kita nggak tahu distribusinya, kita bisa gunakan teorema Chebyshev ini.